Konten kreator asal Sukabumi yang populer dengan nama akun Satbor ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Gunawan sebagai pemilik akun Satbor diduga menerima gift dan promosikan situs judi online. Dari penyidikan yang kita lakukan, kita tetapkan dua tersangka, yaitu AS alias T, 39 tahun, yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online Vlogi Toto. Tersangka kedua G alias S, 38 tahun, dari Kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memiliki peran bersama-sama atau turut serta dan memberikan bantuan pada pelaku AS dengan cara memfasilitasi dan menyediakan akun TikTok @satbor86 untuk melakukan kegiatan live streaming sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Kasus judi online juga menjerat oknum Kementerian Komunikasi dan Digital. Staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital ditetapkan sebagai tersangka pelaku judi online atas dugaan menyalahgunakan wewenang. Komisi 1 DPR pun mempertanyakan pengawasan Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online. DPR meminta penjelasan Kementerian Komdiji mengenai proses pemblokiran situs judol. Di negara lain, blokir konten itu kan sudah pakai mesin. Nah, di negara Indonesia yang justru masih aneh, para ahli IT itu menyatakan kekagetannya, kok di negaramu masih manual? Itu rentan terhadap human error dan abuse of power, dan itu ternyata terbukti. Jadi mudah-mudahan dengan adanya blokir otomatis ini, nanti kita tidak perlu menyakiti banyak pihak, tetapi persoalan langsung selesai untuk dua kasus ini. Keterlibatan pegawai kementerian menjadi tamparan keras. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal dan mendukung polisi mengusut kasus judi online. Untuk kepolisian silahkan diperiksa, kita intinya ini juga buat kami bagus untuk bersih-bersih dan kita sudah tekankan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan sekali lagi instruksi untuk mematuhi fakta integritas yang sebetulnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdiji untuk sama-sama melawan judi online. Kasus judi online melonjak sejak 4 tahun terakhir. Tahun 2020 hingga 2024 masing-masing 5,6 juta, kemudian meningkat tajam mencapai 43,6 juta, 104,8 juta, naik terus mencapai 168 juta. Dan di tahun 2024 sejak Januari hingga Juli jumlahnya mencapai 117 juta. Transaksinya pun tak tanggung-tanggung. Di tahun 2020 mencapai 15,8 triliun, dalam setahun menjadi 57,9 triliun. Tahun 2022 dan 2023 masing-masing 104,4 triliun dan 327 triliun. Serta pada tahun 2024 hingga bulan Juli mencapai 174 triliun rupiah. Pemerintah bukan tanpa usaha. Saat menjabat sebagai Menkominfo, Budi Aris Setiadi sempat mengklaim pemerintah telah memblokir 3,8 juta konten judi online pada periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Jeratan judi online menjadi tantangan besar di era digital. Selain edukasi, penegakan hukum yang kuat diharapkan bisa menjadi langkah preventif mencegah masifnya judi online di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, darurat judi online semakin miris pasca keterlibatan para pemengaruh dan pemegang kewenangan di lingkungan kementerian yang seharusnya jadi garda terdepan memberantas judi online. Kita bahas bersama dengan Chairman dari Cisrek, Mas Pratama Dahlia Prasada yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Tama.
Malam, Mas Yasir. Mas Tama, Anda melihatnya seperti apa nih keterlibatan dari TikTokers, para pengaruh seperti Satbor nih yang baru ini akhirnya tertangkap juga, yang selalu digunakan oleh para promotor untuk mempromosikan judi online? Ya, jadi kan modus untuk mempromosikan judi online kan banyak ya, lewat SMS, WA, lewat media sosial dan lain-lain begitu. Nah, Satbor ini memang kalau menurut saya, kalau dia nggak ngomong gitu, kan kita nggak bisa tahu juga siapa yang nyawer ya gitu. Kalau misalkan dia nggak ngomong, nggak mengendorse, itu sebenarnya sih nggak ada masalah karena kita nggak tahu siapapun bisa menyawer kita dan kita nggak bisa membatasi siapapun yang bisa memberikan gift kepada kita. Tetapi ketika ada akun yang memberikan gift kemudian di endorse, diamplifikasi gitu oleh si Satbornya ini gitu. Nah, disitulah dia kena pasal. Kenapa? Karena ikut mempromosikan judi online gitu. Dan saya yakin juga gitu bahwa Satbor ini sudah pasti tahu bahwa yang diomongkan, yang di-endorse sama dia itu adalah judi online karena memberikan gift-nya itu nggak berhenti-berhenti banyak gitu atau mungkin bahkan sudah berkomunikasi. Nah, itu nanti bisa dicek tuh di akunnya si Satbor oleh Polri begitu. Apakah ada komunikasi antara si pemberi gift itu dengan si Satbornya ini gitu. Karena hampir tidak mungkin gitu influencer yang memberikan endorse terhadap judi online dia nggak tahu bahwa itu judi online. Tapi ini kalau kita lihat kan dalam konten live baik Instagram ataupun live di media sosial ini kan pemberian gift begitu kan, tidak endorse secara langsung. Jadi menurut Anda ini sebenarnya Satbor sendiri ini sudah tahu bahwa yang memberikan gift, yang memberikan bonus ataupun hadiah pada saat live itu adalah akun-akun judol. Ya, kalau misalkan begini, ketika satu selegram gitu ya atau satu influencer di TikTok gitu, dia kan bisa melihat sebenarnya yang nge-gift dia itu siapa saja. Semua host dalam live streaming, mereka pasti kenal sama pemberi gift-nya ketika pemberi gift-nya itu selalu memberikan setiap mereka live. Pasti ada komunikasi itu gitu. Nah, harusnya kalau misalkan si Satbor ini tahu, misalnya nggak ngomong pun gitu, kalaupun dia tahu ya dia tinggal di blok aja gitu. User itu bisa ngeblok yang visit ke dalam live streamingnya gitu, itu bisa diblok gitu. Berarti memang sebenarnya kendali ada di konten kreator tersebut ya. Jadi ketika mengetahui bahwa ada indikasi promosi judi online, yang bersangkutan bisa langsung memblok akun tersebut ya. Nah, yang jadi parah itu adalah ditambahin dengan ngomong gitu. Nah, kalau ada penambahan dengan ngomong, terima kasih ini bagus nih, ya udah dia ikut endorse juga gitu. Silakan cobain nih gamenya nih gitu. Silakan dicoba misalnya kayak gitu ya. Ya itu namanya sama-sama ikut endorse gitu. Kemudian tidak hanya para influencer begitu TikTokers, tapi kalau kita lihat yang bikin mirisnya ini juga para mereka yang bekerja di kementerian seperti di Komdija juga ternyata terlibat begitu. Kata menterinya Mutia Hafid ini adalah pil pahit gitu. Informasinya Anda sempat bertemu dengan Mutia Hafid membahas soal hal ini. Sebenarnya apa langkah yang akhirnya harus diambil sehingga kondisi ini bisa teratasi? Ya, kemarin saya dipanggil beliau ketemu gitu dan kita berbicara bagaimana langkah efektif untuk membasmi judi online ini begitu. Dan ternyata memang ada beberapa kendala di Kementerian Komdigi gitu ya, bahwa mesin yang digunakan untuk melakukan blocking, untuk blokir gitu, ternyata bisa diakses dari luar gitu. Sehingga si pelakunya ini dia memiliki akses remote dan dia membuka kantor cabang di Bekasi itu yang dia bisa mengendalikan mesin yang digunakan untuk blok itu dari remote. Nah, itu yang ternyata tidak terdeteksi gitu. Karena saya nggak tahu ya apakah mesin itu tidak dilakukan audit secara berkala begitu. Tetapi kemarin ketemu terakhir gitu ada Dirjen Aptika juga, beliau sudah bilang bahwa ini sekarang udah mau kita tutup semua nih, semua akses dari luar tutup gitu. Jadi nanti nggak akan ada akses yang diperbolehkan mengakses mesin itu dari luar. Kan gini, dulu kan kita kena COVID ya gitu. Ketika kita kena COVID kan orang nggak masuk kantor. Nah, tetapi kan kerja blokiran tetap harus berjalan. Oleh karena itu dulu diberi akses orang untuk work from home gitu. Nah, ternyata setelah COVID selesai, akses-akses ini nggak ada yang dimonitor lagi gitu. Nah, ternyata ada beberapa akses di luar sana gitu yang under uncontrol gitu yang digunakan orang untuk membina situs ini begitu. Mas Tama, apakah ini juga menjadi salah satu alasan ketika akhirnya polisi menangkap para konten kreator yang mempromosikan judi online, tapi hanya berhenti di situ, tidak pernah mempublikasi ataupun menangkap
pihak ataupun pemilik akun yang dipromosikan oleh konten kreator terkait dengan judi online ini? Nah, ini yang jadi masalah gitu, karena kadang-kadang memang yang iklanin itu dia pakai anonim gitu, akunnya akun anonim, dan dia bikin akunnya pakai nomor handphone yang dia pakai nomor NIK dan KTP-nya orang begitu, sehingga ketika dideteksi ternyata punya orang lain begitu. Jadi memang butuh trik khusus gitu untuk mengejar orang-orang tersebut. Tetapi begini Mas Yasir gitu. Kalau kita lihat PPATK sebenarnya sudah memberikan data yang sangat akurat gitu, by name by address tentang siapa-siapa saja yang menjadi pengguna judi online ini dan siapa-siapa saja yang menjadi penerima dana dari aliran judi online ini. Mereka sudah memberikan list gitu ya, bahkan sampai perusahaan tiers ke-7 kalau nggak salah begitu. Yang di situ uang judi online itu dikumpulkan dengan uang halal perusahaan gitu. Nah, itu sudah ketahuan nih siapa pemiliknya, siapa yang mengelola dan lain-lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya tinggal diambil untuk dibuat pengembangan begitu, ya kan? Karena kalau enggak, ya enggak selesai-selesai tuh. Baik, terakhir Mas Tama, ini kedepannya tentu ingin cepat memberantas judi online. Apakah ini juga sudah dimention oleh Presiden Prabowo? Langkah yang harus diambil itu secara prosedural ataupun secara runut itu harus seperti apa? Sehingga benar-benar pemberantasan itu tepat sasaran. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama secara teknologi. Saya bilang kemarin sama Bu Menteri bahwa apa yang dilakukan oleh Komdigi itu nggak salah, tapi kurang tepat gitu. Memblokir 3 juta lebih situs judi online itu tidak mematikan judi online. Kenapa? Karena yang diblokir adalah hanya landing page, pintu masuknya saja. Tapi server gamenya nggak dimatikan. Sehingga ini server ini harus dikejar dan ini dimatikan. Dan itu nggak banyak, hanya 4 atau 5 saja gitu. Itu yang dikejar untuk dimatikan. Yang kedua, secara teknologi, bank itu pasti tahu rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online. Pattern-nya itu jelas. Sistem fraud detector mereka bisa tahu tuh. Nah, ternyata bank juga nggak bisa melakukan blokir itu. Kenapa? Karena kepentok ada undang-undang perbankan gitu. Oleh karena itu koordinasi antara aparat penegak hukum, PPATK, OJK, Bank Indonesia itu penting gitu. Sehingga ketika deteksi rekening ini digunakan untuk judi online, udah sita aja buat negara, diambil untuk makan bergizi gratis rakyat Indonesia gitu misalkan. Ya kan? Itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga masalah niat. Bagaimana data-data yang sudah diberikan oleh PPATK, ada orang, ada perusahaan yang tinggal ditomot gitu ya, itu sampai sekarang masih belum dilakukan penindakan gitu. Nah, itu yang harus disegerakan menurut saya. Baik, tadi ada 2 poin yang upaya yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat terkait dengan pemberantasan judi online. Kita tunggu nih bagaimana langkah pemerintah maupun aparat terkait dengan pemberantasan judi online ini. Terima kasih Chairman dari CISREC, Mas Pratama Dahlia Persada telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Tama. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda, Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan Ronald Tanur yang diperiksa sebagai saksi kasus suap 3 hakim di PN Surabaya. Selengkapnya usai jeda, kami kembali.